Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatid, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Al-Mukarram wal Mukhtarram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dan istiqomah membimbing kita di jalan hidayah. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Mukhtarram Al-Ustadz Fitrah As-Sairi, akhina kiram Al-Ustadz Imam Abi Syauqi, Al-Mukarram Al-Ustadz Rusli Effendi, akhina kiram Al-Ustadz Baji Ali, Al-Ustadz Ahmad Hendriana, akhina kiram Al-Ustadz Sugiharto, serta para asatidzah yang lain begitu banyak hadir di tempat kita. Insya Allah dengan banyaknya hadir guru-guru kita membawa dan menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Kita pandang wajah guru-guru kita yang begitu mulia, karena memandang wajah orang alim merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah Majlis PPH yang dirahmati oleh Allah, tak lupa sahibul bait Bapak Ustadz Mustafa, yang insya Allah beliau akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah umroh bersama-sama dengan rombongan yang akan dipimpin oleh guru kita. Kita doakan bersama, mudah-mudahan rombongan jamaah umroh yang dipimpin oleh guru kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai berangkat sampai di tempat tujuan dan bisa kembali kumpul dengan keluarga membawa umroh yang makbulah dan mabrurah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Biasanya kalau orang muslim yang cinta dengan maulid pasti akan gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya manusia agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita mulai dengan membaca sholawat. Insya Allah dengan sholawat ini, di antara kita seandainya ada yang malam ini hadir dalam keadaan kurang sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya yang hadir malam hari ini ada yang sedang mengalami kebingungan, mudah-mudahan dihilangkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yang semangat semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan salawat ini akan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, orang yang paling utama di sisiku nanti di yaumil kiamah adalah mereka yang paling banyak baca salawat. Inna aulan nasi bi yaumal kiamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku nanti di yaumil kiamah mereka yang paling banyak salawatnya. Aqrabahum minni wa ahaqqahum bi syafaati. Orang yang sering baca salawat, orang yang banyak baca salawat, maka orang tersebut akan dekat, bahkan paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini berhak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka kita iringi malam hari ini tasyakuran selamatan walimatus safar. Bapak Ustadz Mustafa yang akan berangkat umroh kita iringi dengan salawat. Dengan iringan salawat, alhamdulillah ini ketika berangkat umroh berarti berada di bulan Rabiul Awal. Akan berziarah ke makam Rasul. Subhanallah, kalau kita dari sini hanya bisa menyampaikan salawat kepada baginda Nabi, tapi rombongan umroh ini salawatnya langsung di hadapan makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagia sekali, beruntung sekali orang yang bisa berangkat umroh di bulan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya titip pesan buat Ustadz Mustafa dan juga jamaah yang akan berangkat umroh, yang pertama yang harus betul-betul ditanamkan dalam hati adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, bukan karena yang lain. Bukan karena berangkat umroh, pulang umroh pakai peci haji, bukan. Bukan ingin bangga-banggaan, bukan ingin dipanggil orang yang bisa apa yang lebih keren karena bisa berangkat ke tanah suci, bukan. Tapi niatkan ibadah ke sana semata-mata karena Allah. Ikhlas. Kalau ikhlas itu yang dicari hanya mardhatillah, hanya keridhaan Allah, bukan yang lain. Maka kalau orang ikhlas itu ibarat surat Al-Ikhlas. Surat apa Pak? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak satupun disebut dalam ayat surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada nggak kata ikhlas di situ? Nggak ada. Kalau surat lain ada. An-Nas ada, Qul a'udzu
binnas. Al-falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. Al-lahab ada, tabat yada abi lahabil wa tab. An-nasr ada, idza jaa nasrullah. Al-kafirun ada, qul ya ayyuhal kafirun. Al-kausar ada, inna a'tainaka. Al-Quraisy juga ada, li'ilafi, dan seterusnya. Maka dengan keikhlasan yang berat akan menjadi ringan, yang susah akan menjadi mudah. Dan orang yang ikhlas tidak akan pernah merasa rugi apapun yang ia keluarkan, tidak akan pernah menyesal apapun yang sudah ia lakukan. Contoh kalau ibu-ibu melahirkan, ya, melahirkan itu kan kata perempuan itu susahnya luar biasa, taruhannya hidup dan mati. Bahkan seorang ibu rela walaupun dia harus mati, yang penting anaknya selamat. Tapi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, melahirkan yang begitu susah, setelah keluar itu bayi, nggak ada kata penyesalan dari seorang ibu. Nggak ada nyesel gua ngelahirin kalau susah begini, nggak ada. Berat melahirkan itu. Coba aja bayangkan yang masuk paling 2 on, 3 on, yang keluar 3 kilo. Masya Allah. Tapi nggak pernah setelah melahirkan ibu kapok gua. Lakinya ngajakin lagi juga, ayo dah. Ayo dah. Nggak pernah ada nyesel ibu-ibu yang melahirkan itu. Itu ikhlas. Maka kita ibadah, walaupun kita tahu ya, yang namanya ibadah haji dan ibadah umroh itu ibadah yang mencakup 3 aspek: jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Jasmaninya, rohaninya, hartanya, subhanallah. Tapi karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, semua itu menjadi ringan, walaupun menurut pandangan kita adalah berat. Semua itu akan menjadi mudah, walaupun menurut pandangan kita itu adalah sulit. Karena kita niatkan karena Allah, kita yakin dengan kekuatan doa kita kepada Allah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, setelah kita tanamkan ikhlas dalam hati, nanti kalau sudah sampai di sana, Pak Ustadz Mustafa dan jamaah yang lain, puas-puasin ibadah di sono. Berapa hari Kiai umroh? 9 hari. 9 hari. Puas-puasin di sono. Di sana itu tempat ibadah diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih, di kita nih tidak ada yang namanya makom ijabah. Di kita hanya ada saatul ijabah, waktu-waktu diijabahnya doa. Tapi di sana, di Mekkah dan di Madinah itu ada makom ijabah, tempat-tempat diijabahnya doa. Puas-puasin ibadah di sana, tibang pusing sedikit mah lawan, tibang capek sedikit mah lawan. Ibadah. Jangan tibang puyeng dikit tinggal di hotel. Orang-orang ibadah dia di hotel. Atau misalkan yang di sini biasanya ngerokok, melung ngerokok, ya, kiai udah berangkat sama jamaah tanggung, habisin rokok dulu. Gila, emangnya mau nungguin yang ngerokok aja. Ya. Puas-puasin ibadah di sana. Ketika ada di Madinah, ketika ada di Mekah, jangan sampai kita pulang ke tanah air menyesal. Karena apa? Di sana kita tibang molor doang, di sana kita tibang nyantai doang, di sana kita tibang belanja doang, di sana kita tibang selfie doang. Tidak ibadah yang kita lakukan. Na'udzubillahi min. Karena tidak sebulan sekali, tidak setahun sekali kita ke sana. Karena sekali lagi yang namanya ibadah umroh, yang namanya ibadah haji, ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh guru-guru kita. Banyak orang yang fisiknya kuat, hartanya berlimpah, tapi diajak umroh aja susah. Tapi tidak sedikit orang yang kehidupannya terbatas, bahkan fisiknya juga terbatas, karena sudah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berangkat ke tanah suci. Maka ketika kita juga pengen banget bisa ke sana, ya, kita doain orang yang berangkat ke sana, dan orang yang berangkat di sana juga doain kita. Nanti Pak Ustadz Mustafa bayangin nih wajah semua jamaah,
Jamaah PPH, bayangin semua ketika doa di hadapan Ka'bah, ketika doa di Raudhah, ketika doa di depan makam Rasulullah, bayangin semua wajah sahabat-sahabat kita jamaah PPH, ya terutama yang lagi megang mic nih. Bayangin aja, ya sambil sebutin namanya, insya, ya terutama guru-guru nih, ya kalau guru-gurunya berangkat kan jamaah juga ikut insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tanamkan niat yang kuat dan puas-puaskan ibadah di sana. Mudah-mudahan kita doakan semua jamaah yang akan berangkat pada tanggal 1 November nanti diberikan kesehatan dan kemudahan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.